much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new wall, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Wilayah Indonesia merupakan kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional telah merambah dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. A. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. B. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. C. Sikap apatis terhadap pemerintah. Adapun contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yang berasal dari luar negeri sebagai berikut. A. Maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. B. Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. C. Maraknya media propaganda asing. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi dapat berakibat sebagai berikut. A. Timbulnya gerakan separtis karena perbedaan ideologi. B. Rusaknya etika dan moral bangsa. Di bidang ideologi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang pernah terjadi adalah komunisme yang mengancam ideologi Pancasila. Meskipun paham komunisme sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia, tidak menutupi kemungkinan paham komunis masih dapat berkembang di Indonesia jika tidak diatasi. Saat ini ada kecenderungan masyarakat Indonesia mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Contoh gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, sikap individualisme, dan konsumerisme. 2. Ancaman di bidang politik. Secara umum, politik adalah mengenai penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman politik merupakan salah satu ancaman yang sulit dihadapi. Ancaman ini dapat memecah belah suatu anggota kelompok dalam suatu bangsa. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. 1. Korupsi. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri. Banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, dan agama. Indonesia adalah salah satu negara Bhinneka Tunggal Ika sehingga banyak budaya yang berbeda, akan tetapi sampai saat ini masih banyak konflik yang tercipta akibat konflik SARA yang didalangi oleh bidang politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. Salah satu masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri adalah penurunan paksa pemerintahan, yaitu pada masa awal reformasi. Pada masa itu, kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang. 4. Isu-isu politik. Isu-isu politik dapat berpotensi menggoyahkan masyarakat. Isu-isu politik beragam sekali jenisnya. Ada yang mencuat saat pemilu terjadi sehingga memecah beberapa kubu politik. Isu-isu politik mengenai pejabat dan pemerintahan tertentu. Ancaman politik dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokad politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.
Adapun contoh ancaman lain yang berdimensi politik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penyebaran nilai-nilai politik barat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa, seperti demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Yang ketiga, yaitu semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi, dan diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang keempat, yaitu terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat. Dalam memaknai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tuntutan ekonomi khusus dan kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral sehingga akan berpotensi terhadap diintegrasi suatu bangsa.